dia obok-obok, belajar dari masa lalu. Kita pernah punya kejayaan yang hebat luar biasa. Dunia ini isinya itu-itu saja. Sejarah berulang, musim berganti, tapi dunia tak pernah berubah. Dulu namanya Snoop Horgronye, munafik kafir, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura dia masuk Islam, tinggal 6 bulan di Makkah. Didekatinya ulama Nusantara yang kebetulan hebat waktu itu, menjadi ahli hadis, ahli tafsir di Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani sudah jadi provinsi Banten. Satu lagi ulama besar menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi suku besar Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga bumi Minangkabau yang melahirkan ulama. Maka hari ini kita sedang seperti yang tertulis di baliho belakang, melalui silaturahim kita tingkatkan ukhuwah kebangsaan. Orang Banten pernah besar, orang Minangkabau pernah besar. Aceh jangan tanya lagi tentang kebesarannya. Yang menulis kebesarannya siapa? Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat di perpustakaan tempat saya kuliah, Darul Hadis di Rabat, Maroko. Lalu saya buka buku itu, ditulis oleh seorang laki-laki explorer dunia, keliling dunia dia. Sebelum dia pergi ke Aceh, dia umrah dulu di Makkah. Tawaf, sa'i, tahallul, dia langkahkan kaki dari Masjidil Haram. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia lanjutkan perjalanan. Dia pun bercerita dalam buku itu, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Dia tulis di situ, Sumatra. Di pucuknya aku turun, aku lihat rajanya menghormati ulama. Ulama-ulama diberikan naik kuda dan gajah. Kuda dan gajah waktu itu mungkin sekarang Alphard lah. Bukan maksudnya ulama mau dikasih mobil dinas, enggak, sikit pun tidak ada. Jangan tersinggung. Kadang penguasa ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung. Ya kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Aku melihat ulama dan rajanya akrab. Mereka berjubah warna baju dan putih. Apa nama bukunya? Kalau tidak percaya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak bahasa Arab. Bukunya berjudul Rihlah Ibni Battutah. Makamnya masih ada sekarang di Maroko. Makanya nama saya buat di internet Somad Maroko. Banyak orang nanya, kenapa Ustadz buat Somad Maroko? Kenapa tidak Somad saja? Pengalaman pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Maka saya buat Somad Maroko. Karena saya pernah kuliah di sana, dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang, saya sama anak Aceh dulu waktu di Maroko kurang suka, kurang senang. Kenapa? Mereka duitnya banyak, beasiswa dari APBD. Itulah, maka saya tinggal di asrama, kurang suka. Sampai sekarang alhamdulillah, yang paling banyak mengundang saya malah Aceh. Ceramah terbanyak, teramai, terpenuh halaman Ustadz Somad selama penceramah, selama memberikan tabligh akbar di Aceh. Kapan itu? Acara mengenang tsunami bulan 12 kemarin. Setiap saya pergi, pasti ditanya orang, Ustadz Somad, ya kemarin kami tengok acara live internet Ustadz yang paling ramai di Banda Aceh ya? Ya. Berapa itu Ustadz? Saya nggak ngitung. Ramai luar biasa. Itulah ceramah internasional. 2 bulan yang lalu saya ke Brunei Darussalam, jumpa masyarakat sana. Ustadz masih ingat dengan saya? Di mana kita ketemu? Waktu acara malam di Aceh. Oh iya, Masya Allah. Iya Pak, ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebanggaan. Selama di Aceh ini udah saya hitung-hitung dapat rencong lebih 10. Rencong di kanan, keris di kiri, dompet hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanggaan luar biasa.
bisa datang bersilaturahim. Kami di Riau namanya Universitas Riau, UNRI, yang dibawa nama daerahnya. Di Sumatera Utara namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi di Aceh mestinya UNA, Universitas Aceh. Tapi tidak, yang dipakai justru namanya Universitas Syah Kuala. Kenapa yang dipakai? Menunjukkan orang Aceh cinta pada ulama mengalahkan cinta pada tanah air. Syah Kuala. Datang lagi tukang pelintir. Dia bilang Syah Kuala karena orang Aceh itu Syiah. Goblok kok dipelihara. Syiah itu artinya syekh. Syekh tulisannya shin ya kha. Payah menjelaskan ini pada orang yang nggak bisa ngaji. Makanya kalau bisa ngaji, kuliahnya di Universitas Syah Kuala. Di sini ada mata pelajaran agama Islam. Syarat ngambil mata pelajaran agama Islam harus bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa ambil mata kuliah agama Islam. Kalau tidak ambil mata kuliah agama Islam yang Muslim, maka tidak akan lulus, tidak akan sarjana. Maka kesimpulannya, semua sarjana dari Universitas Syah Kuala pasti bisa baca Quran. Ustaz tahu dari mana? Tadi ngobrol pas makan. Orang Aceh tidak mau sebut nama ulama karena menyebut nama orang itu tidak hormat. Qalilul adab, tidak beradab. Al adab fauqal ilmi, lebih tinggi adab daripada ilmu. Maka mereka tidak mau sebut nama. Siapa dia? Syekh Kota Krum. Siapa dia? Syekh tadi malam yang menjemput saya Abi Zahrul. Tapi kalau menyebut nama tak hormat. Makanya siapa? Abu Mudi. Siapa? Abu Fulan. Siapa? Abu Fulan. Mereka tak sebut nama. Siapa namanya? Syah Kuala. Tapi sebetulnya itu adalah nama besar Syekh Abdul Raub As-Singkili. Dari ujung namanya kita sudah tahu dia berasal dari mana. Al-Makki, orang Makkah. Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Singkel, As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili. Mohon maaf, ini saya tidak hormat, tidak sopan, tidak beradab pada ulama. Kenapa sebut namanya? Saya ingin menyebutkan ulama itu yang bergelar Syah Kuala itu adalah Syekh Kuala. Syekh yang berada makamnya di Kuala. Ketika datang tsunami, mohon maaf, Allah menjaga sampai Ustadz Somad ini makam, sampai air itu seperti melompati makam itu, sampai seperti tak terusik Ustadz. Begitulah karomah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Sudah meninggal pun dia, makamnya pun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya. Orangnya sudah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya masih tetap kekal abadi. Masuk saya ke ruangan Pak Rektor tadi, tidak ada foto Pak Rektor saya lihat di dinding. Yang ada foto Syekh Abdul Raub As-Singkili. Masya Allah, luar biasa. Itu ulama Syekh luar biasa. Kalau yang ceramah ini biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau ada orang bertanya, di manalah negeri yang paling menghormati ulama? Bukan basa-basi, bukti nyata dan fakta. Universitas Syah Kuala, bukan sekolah agama, bukan pondok pesantren, universitas umum yang orang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, sejarah, tapi memakai nama ulama, ulama yang dikedepankan. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ambil foto ini dari tengah. Siapa yang mau ngetes, ambil dari tengah. Lalu kemudian tunjukkan ke FB, buat pertanyaan. Di manakah acara ini? A. Pesantren. B. Pendidikan agama Islam. C. UIN. Pasti semua orang akan menjawab, ini acara di lembaga institusi Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini bukan lembaga institusi Islam.
Ini tidak bawa-bawa Islam, ini universitas umum, tapi ajaran Islam melekat. Laki-laki dan perempuan, ada tembok Berlin di antara kita. Ada garis kuning di tengah, tapi tak ada tulisan polis lain. Laki-laki jelas, perempuan jelas, yang di tengah ini tak jelas. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Ceramah Abdul Somad hari ini hilang seperti asap, menggantang asap dihembus angin hilang. Kenapa ceramah Ustaz Abdul Somad bisa kekal abadi? Inilah karena mereka yang ada di tengah ini. Resiko mereka besar. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, tapi resiko yang mereka terima, yang jelas kulit mereka terbakar. Dan resiko yang paling besar adalah di hari tua mereka, mata mereka sebelah. Makanya harus ganti-ganti. Tapi pahala mereka mengalir kekal abadi. Selama orang menonton, selama orang menyaksikan, selama orang, jangan lupa klik, like, and share. Tinggal tulis saja. Adik-adik yang mau mencari nanti di YouTube, Somad Syiah Kuala, enter, langsung dapat. Ya kalau itu keywordnya, kalau tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang Aceh masa lalu sudah selesai. Sekarang bagaimana Aceh masa depan? Aceh masih tetap menjadi model bagaimana menjalankan syariat Islam dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita bukan di Saudi Arabia, kita tinggal di negara demokrasi. Sama seperti Amerika, sama seperti Inggris, Eropa, demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam demokrasi tidak bisa dilihat mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Dan kita sudah menerima itu sebagai asas negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah negara demokrasi, Aceh menjadi model penerapan syariat Islam dalam perda yang dibuat oleh kanun berbau bernapaskan syariat Islam, sehingga siapapun yang datang kemari maka dia harus menghormati, memuliakan syariat Islam. Kenapa? Bukan karena ustadz, bukan karena ceramah, bukan karena tausiah, bukan karena khutbah, bukan karena pengajian, bukan karena wirid yasin, tapi kenapa? Karena ada aturan. Di mana-mana saya ceramah, saya bicara tentang wilayah hisbah. Jamaah sekalian, kenapa sholat Jumat dimuliakan? Kenapa toko-toko tutup? Kenapa tidak ada orang yang main gaple? Kenapa tidak ada orang yang mengejek masjid? Kenapa orang berjilbab? Kenapa pakai pakaian panjang? Karena ada aturan. Di mana itu? Di Nangro, Aceh, Darussalam. Allahu Akbar. Jangan sampai saya ngomong gitu ceramah di mana-mana, tiba-tiba orang datang kemari yang dia lihat lain seperti yang saya ceramahkan. Nanti dia bilang memang Ustadz Somad Ustadz sesat. Sudahlah saya dibulinya di YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dia buktikan lagi kenyataannya tak sama. Jadi sebenarnya saya mau datang, tolonglah bela-bela saya di internet. Tidak perlu ikut caci maki, sumpah serapah. Tidak perlu ikut merubah sesuatu yang di alam maya sana. Cukup buktikan saja apa yang saya katakan. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian masuk surga, ingin masuk surga dengan jabatan, robah bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Kalau kalian tidak tahu caranya, datang ke Nangro, Aceh, Darussalam. Mana-mana saya ceramahkan begitu. Maka mereka pun berpikir, nampaknya kita harus studi banding nih ke Aceh. Hai jamaah sekalian, kalau kalian mau tahu caranya meramaikan masjid, masjid ramai berjamaah, jangan hanya dengan imbauan kepada jamaah sekalian, diharap meramaikan masjid. Akhirnya datanglah yang ke masjid itu orang-orang yang pertama jantung koroner, kedua diabetes meletus, ketiga asam urat kambuh,
Yang keempat, tak ada penyakit tapi malaikat maut sudah dekat. Kenapa masjid bisa ramai? Ternyata ada perda. Orang ngomong, apa ini perda ngatur-ngatur orang dengan masjid? Ini kan masalah personal. Masalah personal saya dengan Tuhan, jangan diatur-atur agama. Agama cukup ngatur 3 saja. Akikah, walimah, takziah. Ini agama apa? Ini agama Islam yang disunat. Ini agama Islam yang dikebiri. Islam mengatur manusia dari segala macam aspeknya. Kenapa gelas ini ditutup? Karena takut lalat masuk. Ketika terbuka, lalat macam tak ada tempat mendarat lain, masuk dari situ. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang kamu lakukan? Nabi mengajarkan kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan. Kalau orang dulu ikut sunnah Nabi gitu, ada lalat masuk, celupkan. Orang sekarang enggak. Begitu nampak lalat masuk, langsung keluarkan HP, foto. Oh lalat, tak adakah tempat lain untuk mendarat? Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an shifaan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, salah satu sayapnya mengandung bakteri penyakit, wa fil ukhra shifaan, sayap yang satu mengandung bakteri tapi sayap yang satu mengandung penawar. Apa maknanya? Islam mengatur sampai lalat masuk ke tempat air minum. Kalau kamu mau masuk WC, langkahkan kaki kiri, bacakan doa, bismika Allahumma ahya. Ustadz mau ngetes aja, kira-kira jamaah masih konsen apa tidak. Seandainya jamaah diam, terserahlah Pak Ustadz mau baca apa, yang penting cepat nih selesai. Dan biasanya orang kalau kena panas, kurang cairan, dehidrasi, kurang fokus. Ternyata masih fokus. Masalah panas, Bapak Ibu jangan sakit hati karena kita sama-sama panas. Mengapa Ustadz tidak duduk di kursi? Tidak, saya mau menunjukkan bahwa saya sehat. Walaupun saya tadi malam sampai jam 1, ceramah sampai jam 2, sampai di hotel. Ceramahnya tak terlalu lama, fotonya lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal sampai ke Aceh ini berjumpa dengan orang-orang baik di bumi para ulama, orang-orang soleh. Mengapa kita sehat? Sesungguhnya kita sehat bukan karena suplemen, kita sehat bukan karena makanan. Itu hanya usaha ikhtiar saja. Kita sehat karena Allah. Allah buat kita sehat, Allah buat kita sakit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa Ustaz Somad bisa sehat sampai hari ini? Semua orang Aceh mendoakan saya dari sejak tadi malam. Apalagi mereka dapat berita pesawat delay, semua mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu? Dari FB. Ya Allah, cepatlah Ustaz Somad sampai. Tiba-tiba komennya, amin, 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 amin. Tapi jangan cuma doa FB, ungkapkan di alamnya nyata. Sekarang komunikasi kita sudah banyak yang rusak gara-gara internet. Dulu kalau ada orang anaknya nikah, dia datang mendoakan di depannya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ini menantu bapak ya? Iya. Di rumahnya di mana? Di Banda Aceh. Oh, dekat dari Unsia, dekat. Oh, bapaknya si Anu. Iya, bapak dia dengan bapak saya ada hubungan, bapak-bapak. Dulu komunikasi baik, tiba-tiba berubah. Datang tapi tidak lagi bisa bertanya. Datang hanya berdoa, doa sudah tidak kedengaran. Tanya, ini anak siapa? Apa? Ini anak siapa? Apa? Kenapa? Karena keyboard tunggal. Bum, bam, bum, bam, bum. Sudah mulai rusak. Sampai pada tahap yang ketiga tidak datang sama sekali. Cukup dengan upload. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan, selamat dari dipukul ombak dihempas gelombang, karangnya tajam. Amin 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 amin. Kamu datang kemarin
kemarin waktu anaknya akikah, saya nggak bisa datang Pak. Terus cukup saya upload fotonya, selamat akikah anak, semoga jadi anak soleh dan solehah. Amin, 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 amin. Kamu datang kemarin waktu bapaknya meninggal, saya nggak bisa datang. Terus cukup saya upload saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga dilapangkan kuburnya. Amin, 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 amin. Makanya temanya dibuat silaturahim, ukhuwah kebangsaan, supaya jangan sampai rusak. Waktu akikah nggak mau datang, waktu walimah nggak mau datang, waktu takziah nggak mau datang. Khawatirnya nanti pas kita mati nggak ada yang datang. Semua cuman komen amin, 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 amin. Alhamdulillah, saya bisa ketemu dengan Pak Rektor, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak-bapak Senat, guru-guru besar datang hadir, kehormatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kampus. Begitu kalau saya turun dari kendaraan tadi, selamat datang Ustadz Somad di kampus Jantung Hati. Dalam hati saya lama menunggu, kok jantung hati? Saya mau nanya segan. Kalau kita sebenarnya kalau saya mau nanya bisa aja, Prof, kenapa disebut jantung hati? Kan malu kita, ketahuan belum S3. Jadi lama saya berpikir, kenapa disebut jantung hati? Kalau salah tolong luruskan, tapi jangan di sini nanti pas sudah turun. Nampak betul bodoh kita nanti. Jantung kata Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam dirimu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Matamu baik, telingamu baik, kakimu baik. Apa dia? Jantung. Letaknya di sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Yang bisa mendengar dokter pakai earphone namanya. Ada juga mikrofon yang bisa katanya kalau dia benar